CRJ TV dan para pecinta cerita sejarah budaya Jawa. Tayangan video kali ini merupakan kelanjutan dari cerita Pagebluk Mayangkara atau Wabah Lintang Kemukus yang ke-9 kalinya. Kami akan menyajikan sebuah serial keris pusaka Sengkelap sebagai penyelamat. Mari kita ikuti jalan ceritanya. Namun jangan lupa di subscribe, like, and share, dan tulis komentar agar kita dapat menyajikan konten-konten yang lebih baik untuk tayangan berikutnya. Dengan gagalnya keris Sabu Inten melawan keris Jarum Campur, amuk Pagebluk di Majapahit semakin tak terkendali. Korban yang terinfeksi meningkat ribuan orang setiap hari. Kematian demi kematian silih berganti, terus bertambah tanpa jeda dan berlanjut tanpa henti. Mereka yang masih sehat hinggapi rasa was-was bahwa ajal seakan segera datang untuk menjelang. Sedangkan yang terjangkit penyakit merasa putus asa dan hanya bisa menyerah pasrah, menunggu waktu dijemput maut, diantar pulang ke alam bakar. Maesa Sendang Tadah dan kelompok Arta dan Iswara terus mendesak kepada sang raja agar menambah lagi anggaran yang lebih besar bagi proyek penanganan wabah. Anggaran itu digunakan untuk merenovasi keris Sabu Inten yang telah rusak parah, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, serta insentif dan bantuan usaha. Melihat kondisi ekonomi yang mulai mengalami tekanan resesi, Prabu Kertabumi memutuskan bahwa keris Sabu Inten tidak direnovasi lagi. Pusaka itu lalu diserahkan pada putranya yang bernama Raden Patah, dan kelak pusaka itu diboyongkan Demak Bintoro, dipasangkan dengan keris Nogasasra. Untuk biaya perlindungan sosial tetap dianggarkan, tapi pelaksanaannya banyak yang salah sasaran. Sedangkan untuk pembiayaan korporasi, insentif dan bantuan usaha yang dianggarkan lebih besar dari anggaran lainnya malah menjadi ajang bancaan oleh Maesa Sendang Tadah dan kelompoknya. Prabu Kertabumi menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Kekuasaannya diuji oleh kekuasaan yang maha tinggi. Kebijakannya diseleksi oleh Zat yang maha bijaksana. Sang Baginda dihadapkan pada dua kemungkinan. Apakah Wilwatikta akan selamat dari ancaman wabah, atau akan semakin keropos digerogoti virus yang merajalela? Namun yang tidak dapat dihindari lagi bahwa Sandiakala Majapahit telah menunggu di ujung waktu. Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, dan Puspa Mandrangi tidak yakin dengan kebijakan Baginda yang dianggapnya salah arah. Sedangkan Sabto Palon yang berusaha mengingatkan sang raja tidak didengarnya. Mereka berempat sepakat dengan tekad bulat bahwa bencana wabah harus segera diakhiri. Adapun soal Sandiakala Majapahit akan dipikirkan di kemudian hari setelah masa pandemi selesai. Ada dua cara yang ditempuh oleh mereka dalam mengatasi wabah. Cara pertama ialah mengedukasi masyarakat bahwa pada siang hari masyarakat dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa
dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sedangkan pada malam hari tetap tinggal di rumah dengan memperbanyak ibadah dan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Sunan Kalijogo juga mengajarkan cara mensugesti diri agar kebal terhadap virus melalui kontemplasi, ialah merenung dan berpikir sepenuh hati, melakukan meditasi dan dilanjutkan dengan melantunkan doa tolak bala mantra wido atau kidung rumaksang wengi. Cara yang kedua ialah membuat keris pusaka negara untuk menggantikan keris sapu inten yang telah rusak parah, kehilangan yoni dan daya kesaktiannya. Atas perkenan Sunan Ampel, cis milik beliau yang diperolehnya dari keturunan Kanjeng Nabi lalu diserahkan kepada Empu Supo Mandirangi untuk dibasbab pusaka keris sakti. Daya magic, tuah, dan misteri keris itu mempresentasikan kekuatan perubahan dan pembaruan yang berasal dari semangat kaum muda yang merasa sengkel dengan tatanan lama. Sengkel berarti jengkel atau kecewa dan tidak puas terhadap sistem yang selama ini diterapkan oleh sang raja dalam mengelola negara. Keris pusaka yang berwarna hitam kemerahan itu dinamakan sengkelat. Nama itu merupakan sebuah ekspresi kejengkelan kaum muda terhadap kelompok oportunis dan para penjilat. Setelah keris itu selesai dibuat, maka pada hari ke-7 lalu gelap bulan Kartika Masa, Sabtu Palon melaporkan kepada Prabu Kertabumi tentang rencana penanganan wabah yang akan dilakukan pada malam hari nanti. Dilaporkan pula telah dipasang pariwara bahwa mulai saat Cande Olo, seluruh penduduk kota raja dilarang melakukan kegiatan apapun pada malam hari. Mereka harus tetap berada di rumah untuk melindungi diri sampai menjelang pagi. Sang Baginda menyetujui dan memerintahkan kegiatan segera dilaksanakan. Maka pada hari yang telah ditentukan, Empu Supo bersama Sunan Kalijogo dan Sunan Ampel masuk ke panggung luhur untuk mengintai apa yang akan terjadi di gudang pusaka. Dan beberapa saat kemudian Empu Supo Mandirangi telah berhasil mengubah keris sengkelat menjadi sinar gama. Bertepatan dengan waktu Cande Olo tiba, selera tahun itu muncul seperti biasanya. Seketika itu pula keris sengkelat melesat ke angkasa, menghantam keris Gunung Campur, dan terjadilah ledakan petir serta percikan api dan loncatan kilat yang menyala-nyala. Di saat kedua keris pusaka saling beradu kekuatan, langit terasa diguncang prahara, bumi seperti digoyang oleh gempa, persada kota raja menjadi gegap gempita dilanda garap-garap. Bersamaan dengan itu, Celeret tahun sebagai jelmaan keris Gunung Campur memuntahkan partikel debu laksana gunung Pawitra yang sedang erupsi, menyemburkan abu vulkanik yang tiada henti. Ketika ada pusaka sedang menyambar, terjadilah ledakan hebat. Ledakan itu tak ubahnya seperti letusan gunung Kamput yang memuntahkan lahar. Suaranya terdengar menggelegar seperti halilintar. Saling kejar, kedua keris pusaka di angkasa terlihat seperti kilat yang sambung menyambung bersahutan, berebut unggul untuk saling memenangkan pertempuran. Pertarungan antara dua pusaka itu terjadi sangat mengerikan karena masing-masing telah mengerahkan segala daya kesaktian yang saling menghancurkan.
Langit kota raja tampak merah membara, terbakar amarah oleh dua keris pusaka. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan dahsyat di atas alun-alun Bubat. Keris Gendong campur patah, dua lekukan di ujungnya, lalu melesat ke angkasa, menjelma menjadi lintang kemukus. Sedangkan 11 lekukan pada bagian pangkalnya pecah tercerai-berai, jatuh di kota raja. Bersamaan dengan kejadian itu, keris Gendong campur menyatakan ancaman bahwa setiap saat kemunculannya sebagai lintang kemukus, ia akan menebarkan bencana perpecahan dan runtuhnya kekuasaan. Sedangkan pada siklus 100 tahun sekali, ia akan muncul kembali menebarkan wabah ke seluruh muka bumi. Para pemirsa Jarjo TV, tamat sudah serial bencana wabah, namun kami akan tetap tayang pada hari Kamis yang akan datang. Konten apakah untuk tayangan berikutnya? Ikuti terus Jarjo TV. Terima kasih.